Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagi setiap mukmin tidak sempurna keimanannya kecuali di antara apa yang wajib diyakininya, dia meyakini akan ketetapan Allah yang ditetapkan Allah, pengatur alam semesta beserta segala isinya, baik yang baik maupun yang buruk dalam kehidupan setiap makhluknya. Inilah yang dikenal dengan istilah takdir. Bagaimana manusia dalam kehidupan dewasa ini secara umum terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama, mereka yang meyakini segala apa yang terjadi di alam semesta Allah lah pelaku dan penggeraknya. Manusia sebagai bagian dari makhluk Allah tidak punya daya dan upaya kecuali mengikut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam hidupnya. Bagi kelompok pertama yang dikenal dengan kelompok Jabariyah ini, manusia kondisinya tak lebih daripada seperti sebuah daun kering yang diterbangkan angin ke barat, ke timur, ke utara, atau ke selatan. Begitulah kelompok pertama memandang manusia sama sekali tidak memiliki apa yang disebut dengan kehendak, tapi dia hanya mengikut apa yang Allah tetapkan untuknya. Di sisi yang lain ada kelompok kedua. Justru mereka adalah kelompok yang memandang segala apa yang terjadi itu semua adalah buah dari apa yang diusahakan manusia. Kalau ada orang sukses, maka dianggap dia sukses karena dia bekerja untuk kesuksesan. Ketika ada orang sakit, maka dianggap sakit itu akibat dari pola hidupnya. Ketika ada yang lain yang gagal, dianggap karena orang tersebut lalai melakukan apa yang dapat menghantarkannya pada kesuksesan. Bagi kelompok kedua, kelompok Qadariyah yang justru menafikan takdir. Semua yang diterima manusia adalah buah dari apa yang dilakukan. Disinilah betapa akidah Islam sebagaimana yang diyakini
oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu sisi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha menetapkan segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Tapi akidah Islam mengajarkan pada kita, ini tak berarti Allah merebut dari manusia free will, kebebasan berkehendak, hak untuk memilih mau melakukan A atau B, mau melakukan C atau meninggalkan D. Dalam diri setiap orang yang namanya manusia sebagai makhluk yang mukallaf, makhluk yang bertanggung jawab, benar ketetapan Allah berlaku untuknya. Tapi manusia juga diberikan porsi berkehendak, berikhtiar, berusaha, memilih di antara opsi-opsi yang ada dalam hidupnya. Dan atas dasar pilihan yang dibuat itulah manusia mempertanggungjawabkan apa yang dipilihnya tatkala nanti dia kembali kepada Sang Khalik. Makna inilah yang terkandung dalam konsep tawakal, yang sayangnya walaupun kita temukan begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita bertawakal, tapi sebagian dari mereka yang mengaku beriman salah dalam memaknainya. Padahal hakikat tawakal an ta'khudha bil asbab wa ka'annaha kulla syai' summa tatawakkal 'ala Allah wa ka'annaha laysat bi syai'. Hakikat tawakal ketika engkau mengusahakan semua sebab yang dalam penilaian dan dugaanmu itu dapat menghantarkanmu kepada tujuan yang ingin kau capai. Tapi setelah engkau berusaha, engkau pun lantas berserah diri kepada Allah, berdoa kepadanya, menyerahkan segala urusanmu hanya kepadanya, dengan penuh keyakinan apapun yang sudah kau usahakan tidak ada nilainya apapun kalau Allah tak menghendaki itu untuk terwujud dalam kehidupan. Jamaah rahimakumullah, disinilah bagaimana kesalahpahaman dalam memahami konsep tawakal berdampak luas, sehingga berdampak kepada sebagian orang memandang ketika seorang itu membuat perencanaan, membuat sebuah langkah-langkah yang ingin dilakukannya demi mencapai tujuannya, seakan-akan mereka yang berencana dimaknai sebagai kelompok yang tak meyakini takdir Allah. Disinilah kesalahan yang sangat fatal. Padahal Khalifah kedua Al-Faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah memperkenalkan kepada kita satu istilah yang cukup menarik. Tatkala Umar ingin berangkat ke Palestina untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa, sampai kabar pada Umar di Palestina ada wabah taun. Maka ketika itu Umar berkata, kalau begitu kita tak jadi berangkat. Diproteslah putusan Umar ini oleh sahabat yang lain, Abu Ubaidah. Atafirru min qadarillah ya Umar, kau mau lari dari takdir Allah wahai Umar? Ketika itu Umar berkata, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku buat keputusan tak jadi berangkat ke Palestina karena tahu di sana ada wabah yang berbahaya.
aku lari dari takdir buruk menjemput takdir baik. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu lewat pernyataan ini menyadari betul ketika terbuka dua pilihan, maka manusia perlu berencana. Boleh jadi apa yang kita rencanakan boleh jadi tak terwujud, tapi bagaimana perencanaan dan langkah-langkah yang kita lakukan pasca membuat suatu perencanaan, itu semua pada esensinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari wujud bagaimana iman kita kepada takdir, di mana semua manusia berusaha menjemput takdir yang baik dan meninggalkan takdir yang buruk. Jamaah rahimakumullah, ada dua pendekatan yang berbeda dalam sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau melakukan perjalanan, apa yang dilakukan Nabi saat diperjalankan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan apa yang dilakukan Nabi saat beliau dapat perintah untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bagaimana sebelum diperjalankan melakukan ikhtiar. Tatkala pamannya meninggal, istrinya meninggal, maka seperti jalan dakwah di Mekah tertutup. Tidak ada lagi dua penyangga dakwah yang selama ini membackup kerja-kerja dakwah Rasulullah. Maka Nabi pun membuat perencanaan. Apa itu? Dia berangkat bersama putra angkatnya Zaid bin Harithah untuk kemudian, kalau kita lihat, berangkat ke kota Taif berharap dengan perencanaan yang dibuatnya, kalaupun didustakan di Mekah, boleh jadi ada peluang dakwah di Taif. Berangkat di sana, bayangkan 300 mil lebih ditempuh untuk sampai ke tempat yang dituju, tapi ternyata apa yang diharapkan, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang diduga dan diprediksi. Tatkala kita sudah sampai pada satu kondisi, kita sudah berusaha, sudah berencana, tapi ternyata yang terjadi di luar kuasa manusia, maka disinilah momen yang paling tepat ketika seorang berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya yang bisa kulakukan setelah ikhtiar maksimal yang dibuat. Tapi ternyata kadangkala kapal pun bergerak tidak sesuai dengan arah tujuan, karena arah angin pun tak sesuai dengan apa yang dituju. Disinilah seorang berpasrah kepada Allah. Bagaimana Nabi terduduk di bawah pohon kurma sambil berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa sedikitnya kemampuanku untuk membuat strategi dan perencanaan, betapa aku dihinakan di hadapan orang banyak. Ketika Rasulullah berserah diri sampai pada puncak kepasrahan, bagaimana kemudian Allah bukakan pintu menghibur kekasihnya, dijemput. Nabi tak pikir bagaimana transportnya, Nabi tak pikir bagaimana pengamanan dirinya, semua Allah yang sediakan. Sangat kontras ketika Rasulullah di tahun ke-13 kenabian dapat perintah untuk berhijrah. Pertanyaannya,
Kenapa fasilitas yang sama diterima Nabi di Isra Mi'raj tidak disediakan Allah saja? Sekiranya dikirim burak, gak perlu Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Sekiranya langsung dijemput Jibril, langsung sampai Madinah di malam yang sama. Tapi Rasulullah bergerak, mulai dari merencanakan dengan siapa beliau berangkat, kemana rute yang ditempuh, bagaimana mengamankan pasokan makanan selama bersembunyi, bagaimana mengontrak seorang penunjuk jalan yang bisa memberikan jalur alternatif sampai tanpa diketahui. Semua hal-hal detail dipikirkan oleh Rasulullah. Dan buah dari perencanaan yang matang inilah bagaimana dalam waktu sepekan Rasulullah menghadap begitu banyak risiko dan bahaya, namun sampai kepada apa yang diinginkan. Tentunya ini patut jadi iktibar. Kalau Nabi saja, kekasih Allah, yang dituntun Allah, yang dibimbing Allah, yang dijaga Allah, menghadirkan perencanaan dalam hidupnya, apakah kemudian kita sebagai manusia dengan kualitas yang jauh di bawah Rasulullah menganggap tak perlulah pikir-pikir, biarkan aja mengalir? Jamaah rahimakumullah. Karenanya kita masih berada di awal tahun Syamsiah, kalender matahari 2025. Banyak hal yang pastinya kita sadari kekurangan kita dari apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan apa visi serta keinginan kita yang ingin kita dapatkan di tahun ini. Maka buatlah perencanaan yang baik. Dalam konteks bagaimana ubudiyah kita kepada Allah. Dalam konteks bagaimana interaksi kita dengan sesama. Khususnya dalam konteks memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan kedua orang tua, dan dengan seluruh orang-orang yang pastinya punya peran dan dampak dalam kehidupan semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Wujud beriman pada takdir, senantiasa membuat perencanaan yang baik dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasyaitan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara din wakhzul man khazala al muslimin. وعليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.